Di video sebelumnya kita udah bahas terkait apa itu penginderaan jauh, kemudian komponen-komponennya, serta kelebihan dan juga kekurangannya. Ya, sebelum kalian nonton video ini mungkin lebih baik kalau kalian tonton videonya atau video sebelumnya, yaitu ya kalian boleh cari penginderaan jauh alternativa. Ya, di video sebelumnya kita tahu bahwa penginderaan jauh adalah teknik memperoleh informasi gitu dari suatu wilayah tanpa harus observasi langsung atau datang langsung ke tempat tersebut. Nah, untuk dapat data atau informasi tersebut, kita bisa mendapatkan datanya dengan memotret untuk dapat citra atau foto menggunakan wahana yang berada di tempat tinggi, seperti pesawat, drone, ataupun satelit. Nah, dalam proses pengolahan datanya, citra tersebut harus ditafsirkan atau dianalisis dulu. Inilah yang disebut dengan interpretasi citra pada penginderaan jauh. Apa aja sih yang harus kita interpretasiin gitu? Apa aja unsur yang harus kita analisis yang ada di dalam foto? Nah, yaitu mulai dari rona atau kecerahannya, kemudian tekstur atau tingkat kasar halusnya, kemudian bentuk objeknya, ukuran objek gitu. Kemudian pola, kemudian ada bayangan, situs, dan juga asosiasi. Unsur pertama yang akan kita bahas adalah rona, yang merupakan tingkat kecerahan pada sebuah objek, di mana objek di permukaan bumi ada yang terlihat gelap dan juga ada objek yang terlihat terang, teman-teman. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh kemampuan objek dalam menyerap energi gitu atau sinar matahari. Jadi ketika objek lebih banyak menyerap sinar matahari daripada jumlah yang dipantulkan, ya objek biasanya akan terlihat gelap. Dan ketika intensitas sinar mataharinya sedikit yang diserap dan lebih banyak yang dipantulkan, ya biasanya objek akan terlihat terang. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, di mana gambar yang berwarna hijau adalah hutan dan memiliki rona yang gelap. Nah, yang berwarna biru adalah sungai yang ronanya juga gelap. Dan juga ada gambar yang paling kanan adalah pemukiman dan sawah yang memiliki rona relatif terang. Mengapa demikian gitu? Kenapa berbeda-beda tingkat kecerahannya? Ya, jadi rona dipengaruhi oleh kelembaban objeknya, teman-teman. Di mana air memiliki sifat menyerap sinar matahari. Ya, ini tipe ya, harusnya air memiliki sifat menyerap sinar matahari. Nah, gitu. Nah, hutan dan sungai itu memiliki kandungan air yang tinggi dibandingkan dengan pemukiman, dan sawah yang relatif kandungan airnya itu sedikit. Jadi kalau kalian misalkan ngelihat di di Google Maps atau Google Earth kayak hutan, kemudian sungai atau lautan, samudra, itu biasanya memiliki rona yang relatif gelap karena kandungan airnya tinggi sehingga sinar matahari banyak yang diserap dan yang dipantulkan tuh sedikit. Berbeda dengan kayak pemukiman gitu, sawah atau kebun yang pohonnya kecil-kecil gitu, dan juga daerah gurun, padang pasir, itu kan kering, relatif kering ya, itu biasanya memiliki rona yang relatif terang gitu. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah tekstur atau kasar halusnya sebuah objek. Jadi ada objek yang relatif kasar dan juga ada objek yang relatif halus. Tekstur ini dipengaruhi oleh tingkat homogenitas atau heterogenitas objek. Jadi ada objek yang homogen. Jadi objek yang homogen itu cenderung memiliki tekstur yang halus, dan objek yang heterogen itu cenderung memiliki tekstur yang kasar. Misalnya nih, kayak kota. Wilayah kota itu memiliki tekstur atau kenampakan yang relatif kasar karena memiliki objek yang heterogen atau beragam banget. Misalkan ada danau, ada sekolah, ada perumahan, ada sungai, ada pabrik, ada pemukiman juga gitu, sehingga lebih terlihat relatif semraut gitu. Ya, kasar di sini itu disebabkan karena ukuran objek berbeda-beda dan bentuk objek yang berbeda-beda. Jadi terlihat relatif lebih kasar. Ya, misalkan juga analoginya kayak gini kurang lebih. Misalkan kayak muka kita juga gitu. Misalkan ketika wajah kita banyak jerawat, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil gitu, ada juga yang sedang gitu. Nah, itu
kalau kita rasakan itu terasa relatif kasar. Berbeda dengan ya wajah yang sedikit jerawat gitu atau bahkan nggak ada jerawat, itu relatif lebih halus. Nah kurang lebih kayak gitu. Begitu juga dengan misalkan objek pedesaan gitu, yang relatif memiliki objek yang tidak terlalu beragam gitu, atau cenderung homogen. Jadi nggak benar-benar homogen ya, cenderung homogen gitu. Ini misalkan ya di desa itu kayak sawahnya luas gitu kan. Terus juga jalannya relatif jarang. Terus juga rumah atau pemukimannya itu juga relatif seragam. Ini membuat desa relatif memiliki tekstur yang lebih halus. Ya karena objeknya homogen gitu teman-teman. Atau misalkan juga lautan atau samudra, itu kan seragam ya, isinya air gitu. Jadi terlihat halus gitu teksturnya. Kurang lebih kayak gitu penggambaran unsur dari tekstur. Ya, unsur yang selanjutnya, yang ketiga adalah pola. Pola adalah susunan keruangan sebuah objek, di mana ada objek yang memiliki pola teratur dan juga ada objek yang polanya tidak teratur gitu. Misalnya nih, pola aliran sungai di samping. Sungainya memiliki pola aliran yang relatif tidak teratur. Hal itu disebabkan karena sungai tersebut terbentuk secara alamiah, berbeda dengan kanal atau sungai buatan yang ada di gambar gitu. Kanal memiliki pola yang relatif teratur. Hal ini dikarenakan kanal merupakan hasil bentukan manusia yang udah direncanakan atau yang sudah terencana dengan baik gitulah. yang udah ada tata ruangnya gitu. Misalnya juga pemukiman dan perumahan. Pemukiman itu biasanya memiliki pola yang relatif tidak teratur, terutama di negara-negara berkembang karena tidak adanya perencanaan terkait dengan tata ruangnya. Itu berbeda banget dengan perumahan yang memang ukuran dan posisi rumahnya itu sudah diatur dan juga direncanakan sedemikian rupa hingga memiliki pola yang relatif teratur. Gitu. Nah, unsur selanjutnya adalah bentuk dan ukuran. Ukuran adalah perbedaan besar atau kecilnya objek gitu. Dan juga bentuk adalah konfigurasi atau struktur objeknya. Nah, objek di permukaan bumi ada yang bentuknya lingkaran juga, ada yang bentuknya manjang, macam-macam sih, ada yang melengkung, ada yang kotak dan lain-lain gitu. Kalian bisa lihat di gambar, ada aliran sungai dan juga sekitarnya. Sungai yang ukurannya relatif sedang itu berarti dia adalah anak sungai. Atau kalau yang kecil dan ukurannya lebih tipis itu adalah anaknya anak sungai gitu. Terus juga di sekitar aliran sungai biasanya ada bentuk kotak-kotak. Ingat nih, bentuk konfigurasi yang kotak-kotak. Itu menandakan bahwa itu adalah petak-petak sawah. Terus juga ada sungai yang berukuran besar. Ini berbeda dengan sungai yang anak tadi gitu. Ini sungainya berukuran besar yang menandakan bahwa dia adalah sungai utama. Nah, bentuk ini sebenarnya nggak usah gue jelasin secara mendetail, kalian juga harusnya udah mengerti gitu. Kenapa? Karena ya hal tersebut bisa diidentifikasi berdasarkan pengalaman kalian gitu. Misalkan ya sungai ukurannya memanjang gitu kan, bentuknya memanjang gitu, melengkung dan juga bisa bercabang. Itu sungai kan. Karena kalian ya pernah melihat sungai gitu atau pernah berada di sekitar aliran sungai gitu. Terus juga ya misalkan yang memanjang juga ada jalan raya gitu, dimana ada jalan yang ukurannya besar, itu biasanya jalan protokol, jalan arteri. Ada juga jalan-jalan kecil gitu, jalan-jalan yang ukurannya relatif kecil gitu. Dan juga ya macem-macem gitu. Misalkan juga bentuk dan juga ukuran jalan-jalan di dataran rendah dan dataran tinggi itu berbeda gitu. Itu dikarenakan ya kondisi topografinya berbeda. Nah, ini mungkin bakal gue jelasin nanti secara spesifik terkait dengan ya perbedaan atau kondisi medan gitu di dataran tinggi dengan dataran rendah gitu. Cek. Ya, unsur selanjutnya yaitu bayangan. Unsur ini menggambarkan ketinggian objek 3 dimensi. Ya, untuk memahami unsur bayangan kalian bisa mungkin melihatnya di Google Maps dengan menggunakan layer satelit gitu.
Ya, jadi kan kalau kalian buka Google Maps itu biasanya yang awal muncul itu layer layer peta biasa gitu. Jadi kalian bisa ganti dulu dengan layer satelit. Di mana layer satelit ini dia basis datanya itu menggunakan citra foto udara yang disebut pankromatik atau citra tampak mata. Jadi kalau kalian lihat gambar di bawah ini, ya ini walaupun apa namanya lukisan ya, kalian nanti mungkin boleh lihat langsung di apa namanya di Google Maps atau Google Earth. Ya gambar di bawah ini yang kiri itu adalah layer map gitu atau yang peta biasa, dan yang kanan itu jika sudah kalian ganti ke layer satelit gitu. Ya ini bisa kalian coba di Google Maps, di mana nanti pada layer satelit itu tiap bangunan memiliki atau terlihat ukuran 3 dimensi yang berbeda-beda. Misalnya ruko, bangunannya tidak terlalu besar dan tidak tinggi. Nah, ini biasanya bayangan yang terbentuk akan relatif kecil gitu. Berbeda dengan hotel yang biasanya berukuran lebih besar dan bangunannya juga cukup tinggi gitu. Karena kan berlantai-lantai kan gitu susunannya. Nah, itu biasanya akan membentuk bayangan yang relatif juga lebih besar gitu. Nah, bangunan seperti gedung, hotel dan rumah sakit ini contoh objek-objek yang bayangannya besar gitu. Begitupun juga sebaliknya gitu. Objek-objek yang ukurannya relatif kecil kayak rumah, rumah biasa ya. Terus hutan, perkebunan, itu biasanya akan membentuk bayangan yang relatif kecil. Atau bahkan nggak terlihat bayangan gitu. Nggak terproyeksikan bayangannya gitu. Nah selanjutnya itu adalah unsur yang terakhir, yaitu situs dan asosiasi. Keduanya ini mirip tapi agak berbeda. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek dengan objek lainnya. Sedangkan situs adalah keterkaitan antara objek dengan lokasi atau wilayahnya. Ya, situs itu biasanya terkait dengan letak atau lokasinya gitu. Kayak misalkan dia ada di dataran tinggi kah? Dia ada di dataran rendah, dia ada di wilayah pesisir gitu. Atau dia ada di wilayah yang berbukit dan macam-macam gitu dan lain-lain gitu. Kalian bisa lihat gambar tersebut. Jadi ketika kita misalkan ngelihat peta atau ngelihat Google Earth, Google Maps gitu, kita melihat ada objek hijau yang terletak di pesisir pantai. Ini adalah hubungan antara biasanya objek yaitu mangrove dengan lokasi atau wilayahnya yang berada di pesisir pantai. Jadi ini hubungan antara objek dengan lokasi. Ini adalah situs, di mana ini ya karena mangrove adaptasinya berada di pesisir pantai gitu, yang berlumpur dan juga punya kandungan air payau. Gitu, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat sungai. Sungainya berkelok-kelok gitu atau meander. Ini sebenarnya harusnya gambarnya sungainya tuh lebih melengkung atau gitu. Ini kemungkinan besar sungai tersebut berada di dataran rendah. Nah, ini adalah hubungan antara objek yaitu meander dengan lokasi atau kondisi spasial gitu, wilayahnya yang berada di dataran rendah. Nah, mungkin buat lebih paham terkait dengan meander dan kondisi sungai di dataran rendah, lu bisa lihat salah satu konten Altrativa gitu, yaitu karakteristik das dari hulu ke hilir gitu. Itu kalian bisa lihat gitu di playlist. Ya, selanjutnya ketika kita melihat objek hijau gitu ada di samping-samping objek biru memanjang, itu biasanya adalah sawah, petak sawah yang berada di sekitar aliran sungai. Ini adalah hubungan antara objek dengan objek gitu, yaitu objek sawah dengan objek sungai. Ini berarti asosiasi, teman-teman. Karena biasanya di sekitaran aliran sungai itu ada dataran subur, aluvial gitu, yang cocok untuk lahan pertanian karena subur. Nah, yang terakhir itu adalah tambak ikan, udang dan juga kepiting yang biasanya dekat dengan mangrove. Ini berarti asosiasi karena hubungan antara objek yaitu tambak tersebut dengan objek mangrove. Ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terkait dengan pertanyaan kalian boleh menanyakan di kolom komentar.